Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan sehat rezekinya, sehat kantongnya. Moga berkah berlimpah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita bersama-sama berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal bi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi bi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi bi sultanik. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-tadbir. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-tadbir. Allahumma faqihni fiddin wa alalatin astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita siapkan diri kita untuk menuju kesuksesan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat, sukses dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang indah, yang bahagia ini, saya ingin menyampaikan pentingnya kita selalu menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Karena ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan salah satu ciri utama orang yang bertakwa ialah yang memiliki pemahaman akan dunia dan akhirat. Maka dari itu siapa yang melupakan kehidupan akhirat dan segala aktivitasnya hanya berfokus pada kemewahan dunia, serta hanya menganggap bahwa kemewahan dunia itu merupakan tujuan utamanya, berarti ia belum mengetahui nilai kehidupan yang sejati. Mereka yang hanya fokusnya hanya dunia saja, hanya kehidupan dunia saja, berarti mereka belum mengetahui kehidupan akhirat dengan baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maknanya mereka yang mengetahui yang tampak dari kehidupan dunia saja, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ini mereka itulah yang lalai. Quran surat Ar-Rum ayat 7.
kehidupan dunia merupakan permainan dan senda gurau. Susah dan senang datang silih berganti. Itu yang seringkali terjadi ya, teman-teman sekalian. Senangnya merupakan kesenangan yang menipu, ya. Karena kehidupan dunia itu memang sebagai panggung sandiwara, dan sedihnya merupakan kesengsaraan yang sementara. Sungguh berbeda dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Kekal abadi ke akhirat ya. Jadi kita abadikan. Sedangkan dunia itu ya sebagai panggung sandiwara, hanya sementara semuanya, dan semuanya kesenangannya itu ya menipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 36, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta. Ya. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan pahala kepada kita. Dan Allah sebenarnya tidak meminta harta kita. Kalaupun kita sedekah, kalau kita infak, zakat, dan itu semuanya kembali kepada kita. Sejatinya Allah tidak meminta sedikit pun, justru Allah yang memberi kepada kita. Justru Allah yang memberi kehidupan kepada kita. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? Ini teman-teman sekalian, bagi orang yang beriman, maka fokusnya tentu kehidupan akhirat. Karena tahu kehidupan dunia ini hanya sementara, dan kehidupan dunia ini sebagai sarana ladang untuk kita beramal, berbuat kebaikan, kita berbuat kebaikan sebanyak mungkin sebagai bekal untuk kehidupan nanti di akhirat. Karena kehidupan akhirat nanti yang itu sebagai kita tempatnya memanen, menikmati hasil dari kehidupan di dunia ini. Maka betapa banyaknya, namun kita lihat sekalian, betapa masih banyaknya di Jerman sekarang ini orang-orang yang lalai. Banyaknya manusia yang sedang lalai terhadap kehidupan dunia ini. Mereka menyombongkan diri dengan mungkin dengan kemewahannya, dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dan dengan mungkin kecantikannya, ketampanannya, dengan kecerdasannya, mungkin dengan followernya. Kalau saat ini kan dengan followernya, Facebooknya, atau apapun yang banyak, dengan apapun yang mereka miliki, mereka membanggakan diri. Nah, hal itu tentunya sangat memprihatinkan. Banyak mereka kadang-kadang berbuat kebaikan hanya ingin mendapatkan follower agar viral aja ya. Banyak dari saudara kita yang mereka kadang-kadang, maaf, yang ahli agama namun menjual agamanya, ya, menjual agamanya dan meninggalkan Allahnya. Dia beribadah namun niatnya, atau berdakwah namun niatnya hanya untuk popularitas, ya. Ini naudzubillah dari mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Maka kita harus paham betul bahwa ini semua akan yang menggelincirkan kita, menjadikan kita tadi sebagai senda gurau tadi, ada dunia adalah tipuan. Dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya sehari di sisi Allah adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ini Quran surat Al-Hajj ayat 47. Maka berdasarkan ayat tersebut di atas bahwa satu hari di akhirat yaitu 1000 tahun di dunia. Sekarang mari kita hitung teman-teman sekalian, contohnya kalau 1000 tahun di dunia, 1000 tahun di dunia itu sama dengan satu hari di akhirat. Ya, satu hari di akhirat 1000 tahun, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 24 jam di akhirat 1 tahun, di dunia berarti 24 dibagi 1000, jadi berapa itu? Ya, 24 jam di akhirat sama dengan 1 tahun di dunia, yaitu sama dengan 0,024 jam di akhirat. Insya Allah ya. Jadi itu luar biasa. Jadi kalau bila umur kita manusia rata-rata usia kita 63 tahun, maka menurut waktu akhirat adalah 63 kali 0,024 atau sama dengan 1,5 jam di akhirat. Ya. Itu baru 1,5 jam. Padahal nanti di akhirat itu apa? Selamanya, seterusnya. Dan kalau kita nanti yang kita tanam itu kejelekan, lalu bagaimana kehidupan ini?
Maka Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur di dunia ini rata-rata hanya 1,5 jam saja, ya. Sungguh waktu yang sangat singkat dan harus digunakan dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan cinta, kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah banyak yang kita temukan firman Allah yang mengatakan, yang mengingatkan kita masalah waktu. Salah satunya dalam Quran surat Al-Asr, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal syarah dan menasihati, ya, dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menepati kesabaran. Yaitu Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 itu teman-teman sekalian. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita mengenai kehidupan dunia. Rasulullah SAW bersabda, perbandingan dunia dan akhirat seperti orang yang mencelupkan jari tangan ke dalam laut, lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, tentu yang diperolehnya sangat sedikit. Maka aku dan dunia ibarat orang yang dalam perjalanan menunggang kendaraan, lalu berteduh di bawah pohon untuk beristirahat dan setelah itu meninggalkannya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Maka banyak yang kita sering dengar, yaitu kayak di dunia ini kayak seperti mampir ngombe, beristirahat dari mampir hanya perjalanan sementara, ya. Maka dari hadis tersebut kita dapat ambil suatu pemahaman atau dapat memahami bahwa tidak ada celahnya sedikit pun bagi kita untuk membanggakan kehidupan dunia ini. Tidak ada patah kata pun dalam menikah dunia. Jadi dunia itu hanya sangat-sangat sedikit sekali dan sangat-sangat singkat. Maka dunia itu ibarat bayangan. Jika Anda berpaling dari bayangan itu justru mengikuti Anda, tapi jika kita mencari-cari, ya justru bukan untuk mendatangi. Dan ini menurut Ibnu Qayyim. Jadi teman-teman, seperti bayangan tadi, kalau kita mengejar bayangan, kalau kita mengejar dunia semakin lari. Tapi kalau kita tidak mengejar, tapi justru dunia akan bersama kita. Makanya yang perlu kita lakukan ya apa? Kita mengejar kehidupan. Kita tetap mengejar kehidupan dunia, namun tanpa melupakan kehidupan akhirat. Kita mengejar dunia, kita niatkan ibadah sebagai bekal, sebagai sarana kita untuk beribadah. Kita niatkan mencari kehidupan dunia tadi untuk bekal kita beribadah kepada Allah, baik untuk amal di dunia maupun nanti sebagai tabungan kita di akhirat untuk berbuat baik kepada sebaik-baiknya kepada manusia. Karena memang manusia yang terbaik yaitu manusia yang khairunas anfa'un dinas. Manusia terbaik itu yang bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Mumpung kita di dunia, mumpung kita masih hidup di dunia ini, yang perbandingannya 1000 tahun di dunia sama dengan 1,5 hari, ya 1,5 hari di akhirat, maka kita gunakan waktu kita tadi dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, ya sebaik mungkin. Atau mohon maaf ya, di akhirat tadi cuma 1,5 jam, bukan 1,5 hari ya, cuma 1,5 jam saja di akhirat. Jika kita gunakan waktu yang 1,5 jam di dunia ini yang sekedar mampir ngombe atau hanya sekedar mampir berteduh tadi, kita gunakan kita supaya kita tidak termasuk orang-orang yang demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Demikian, semoga kita selalu dalam pertolongan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berdoa, doa hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita, dan usaha-usaha yang kita upayakan, ya dimanapun berada. Kami doakan orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang-orang yang mendolimi kita, kami doakan juga mereka semua sukses dunia, sukses akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا قربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون
منزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم